Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meskipun dalam jarak jauh. Sekarang kita belajar Al-Quran Hadis pelajaran ke-9, yaitu belajar surah Al-Lahab. Sebelum melakukan pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita mempelajari pengertian surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111. Surah Al-Lahab terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Lahab diturunkan setelah surah Al-Fat di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 dan terdiri dari 5 ayat, tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga dalam surat ini. Al-Lahab yang berarti gejolak api atau api yang bergejolak. Surah Al-Lahab juga dinamakan surah Al-Masad. Nah, sebelum kita beranjak ke isi kandungan surah Al-Lahab, kita membaca surahnya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal atau yang diikat. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 ya, yang terdiri dari 5 ayat dan tergolong dari surat Makkiyah. Nah, selanjutnya yaitu kita cerita tentang isi kandungan surah Al-Lahab. Karena dinamakan Al-Lahab, di dalamnya menceritakan tentang penentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah atau terhadap ajaran Allah yang disebarkan Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan ia dapat. Nah, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Berarti nama kecil atau nama lain Abu Lahab yaitu Abdul Uzza ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan beliau berhubungan sangat baik. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat Rasul oleh Allah, Abu Lahab dan Nabi Muhammad yaitu berhubungan dengan baik. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya. Abu Lahab dengan berbagai cara memusuhi dan menghalang-halangi dakwah beliau. Meskipun dimusuhi dan dihalang-halangi dengan berbagai cara, namun Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Surah Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak,
tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala sangat panas. Arwa, istri Abu Lahab, juga mendapat ancaman karena selalu membantu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan menyebar fitnah. Dan dengan demikian orang yang membenci Nabi Muhammad SAW karena perbuatannya itu, dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama Abu Lahab. Jadi dari kisah Abu Lahab di sini yaitu Abu Lahab menentang atau memusuhi Nabi Muhammad dan ajaran Allah. Jadi Abu Lahab dan istrinya akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Jadi jika manusia menentang agama Allah dan menjelekkan Nabi Muhammad, maka ia nanti akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala bersama Abu Lahab dan istrinya. Ini adalah isi kandungan surah Al-Lahab. Jadi kita harus dapat mempelajari dari isi kandungan surah Al-Lahab ya. Selanjutnya yaitu mengamalkan isi kandungan surah Al-Lahab. Sebagai seorang muslim, kamu harus bisa mengamalkan perilaku baik yang terkandung dalam surah Al-Lahab. Perilaku yang harus kita amalkan dari isi kandungan surah Al-Lahab adalah yang pertama, tidak boleh mengganggu teman yang sedang mengaji. Lalu tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Lalu tidak boleh mengganggu teman yang sedang melaksanakan sholat. Jadi kita tidak boleh mengganggu teman kita jika dia sedang mengaji, belajar, melaksanakan sholat atau sebagainya. Misalnya dalam berbuat kebaikan, kita tidak boleh mengganggunya, kita tidak boleh menghalanginya. Selanjutnya yaitu kamus istilah. Ya, dakwah. Apa itu arti dakwah? Dakwah adalah penyiaran agama yang pengembangannya di kalangan masyarakat. Seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Lalu fitnah. Fitnah itu artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Selanjutnya yaitu sabut. Sabut adalah kulit yang berserat buah kelapa, buah pinang dan sebagainya. Dan cukup sekian dengan pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.